82. Itu sudah terlambat. Pada saat ini, Marvin di sebelah Natasha mengeluarkan stetoskop dan mendengarkan detak jantung janin, dan dengan serius berkata, rahimnya mengalami pukulan berat dan sudah prolaps. Diperkirakan janin tidak dapat diselamatkan, bahkan nyawa orang ibunya dalam bahaya. Aku menyarankan operasi di tempat. Siapa kamu? Apakah kamu berani bertanggung jawab atas kata-katamu? Dokter memandang Marvin, dan Marvin mengeluarkan sertifikatnya. Dokter itu melihat bahwa Marvin adalah Direktur Kedokteran Universitas Asmenia, sampai batas tertentu, keterampilan dan kedudukan medisnya lebih tinggi daripada seorang dokter. Dia juga mengakui identitas Marvin. Operasi langsung di tempat sangat merepotkan. Apakah ada anggota keluarga pasien di sini? Harus mendapatkan persetujuan mereka. Kata dokter dengan sungguh-sungguh. Aku pacarnya, ada apa dengan Laila? Dokter, tolong bantu mereka. Seorang pemuda berlari dari kejauhan, dia adalah pacar Laila. Marvin menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf karena kecelakaan ini menyebabkan luka dalam yang parah, kalau dikirim ke rumah sakit pasti sudah terlambat. Rahim prolaps dan terlalu banyak kehilangan darah. Ada harapan kecil jika operasi langsung di tempat, tetapi juga sangat tipis. Kalau janinnya, diperkirakan sudah tidak bisa diselamatkan, kamu sebaiknya pikirkan dan beri keputusan dengan cepat, jika tidak, akan lebih merepotkan jika dua nyawa melayang. Mendengar ini, wajah semua teman sekelas berubah drastis. Beberapa teman sekelas perempuan bahkan menangis. Keluarga Laila sangat miskin, saat di kuliah dia sangat kasihan. Sekarang dia hamil dan belum menikah, sungguh menyedihkan. Ervan gemetar seluruh tubuhnya, itu tanggung jawabnya, dia menerobos lampu merah. Tidak, dokter. Kalian pasti punya solusi. Anak itu masih sangat kecil, dia tidak bersalah, Laila juga tidak bersalah, mengapa kecelakaan mobil terjadi? Pemuda itu cemas hingga hampir kehilangan akal sehatnya, dan tiba-tiba melihat Ervan. Bus itu yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ervan terkejut, dan dengan cepat menghindar dari tanggung jawab. Tapi, dia tidak melihat bahwa Elena sedang melihatnya dengan dingin. Elena jelas tidak menyangka bahwa Ervan yang dulu bertanggung jawab dan pemberani, pada situasi seperti ini masih melempar tanggung jawab. Bukankah dia seorang aktivis sosial? Bukankah dia anggota Palang Merah Internasional? Semua ini hanya omong kosong. Karena kamu, aku ingin kamu bayar nyawa. Pemuda itu melihat Ervan dengan marah, mencoba melakukan sesuatu, tetapi dihentikan oleh polisi. Jika percaya padaku, aku bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memecah kecemasan semua orang, dan Jensen berjalan keluar. Dokter, tolong selamatkan Laila dan bayinya. Pemuda itu langsung berlutut di hadapan Jensen. Sebelumnya, apakah itu Marvin atau para dokter, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan mereka. Hanya Jensen yang berani, tentu saja dia sangat menghormati Jensen. Siapa kamu? Apakah kamu tahu situasi apa sekarang? Jika terjadi kesalahan, kamu bisa bertanggung jawab? Dokter itu mengerutkan kening dan melihat Jensen. Aku juga seorang dokter. Aku tahu apa yang terjadi sekarang, prolaps dan dislokasi rahim. Tetapi jika perawatannya mendesak, masih bisa diselamatkan, kata Jensen. Konyol. Marvin juga mengenali Jensen, dan dia berkata dengan dingin, wanita hamil ini sudah memasuki trimester ketiga, dan ini adalah saat yang paling kritis. Sekarang dia telah mengalami pukulan yang begitu berat dan rahimnya tidak pada posisinya, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kasus seperti ini dalam ilmu pengobatan pun belum pernah berhasil diobati. Jangan sampai kamu tidak berhasil menyelamatkan orang dan malah membunuh ibu hamil. Aku tidak tahu tentang teori medis, aku hanya tahu bahwa sebagai dokter, aku tidak bisa melihat dua nyawa melayang di depanku. Jensen menantangnya, menguatkan pemikirannya untuk menyelamatkan orang. Elena melihat Jensen dengan kaget, seolah baru pertama kali bertemu Jensen. Aku hanya ingin bertanya, jika ada yang salah, bisakah kamu bertanggung jawab? Pada saat ini, seorang polisi melihat Jensen dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, dia lebih percaya pada dokter, tetapi dia juga tahu bahwa nyawa jauh lebih berharga. Dokter-dokter ini tidak memiliki keyakinan bisa menyelamatkan orang dewasa dan janin biarpun operasi dilakukan langsung di tempat. Jika demikian, mengapa tidak percaya pemuda ini?
Aku bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Jensen tidak ragu-ragu. Jika demikian, biarkan dia mencobanya, tetapi dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ervan mengelus kepalanya yang memar. Awalnya, setelah kecelakaan mobil ini, dia memiliki tanggung jawab besar. Mungkin, reputasi yang dia raih akan hancur. Jika Jensen mengambil tanggung jawab, maka dia bisa melepaskan tanggung jawab. Ervan, bagaimana bisa seperti ini? Semua teman sekelas sepertinya baru pertama kali mengenal Ervan. Kamu pikir kamu siapa? Setidaknya butuh satu penjamin, kualifikasimu tidak cukup. Tiba-tiba Marvin melihat Jensen dengan dingin. Jensen tidak mengerti mengapa Marvin mengincar dirinya dimanapun, dan waktu semakin mendesak. Jika terus ditunda, dia pun tidak yakin bisa menyembuhkan. Aku akan menjamin dia. Tetapi pada saat ini, Natasha yang terus diam pun maju dan berkata, aku Presiden Downing International, aku akan menjamin dia. Ada keributan di antara orang-orang yang menonton keramaian di sekitar. Downing International adalah perusahaan besar di kota Asmenia. Meskipun bukan grup keluarga besar, tapi memiliki aset lebih dari 10 miliar yuan. Jika benar-benar bertanggung jawab untuk kompensasi uang, Downing International juga mampu. Aku juga bisa menjamin dia. Elena pernah mencurigai Jensen, tapi kali ini, dia memilih untuk mempercayainya. Dia mengeluarkan sertifikatnya dan menyerahkannya kepada polisi. Dia adalah suamiku, aku berhak mempercayainya dan memiliki tanggung jawab untuk menghadapi kesulitan bersamanya. Oleh karena itu, aku juga bertanggung jawab penuh. Kak Senior. Melihat kartu identitas Elena, semua polisi mengangguk. Terima kasih. Jensen melihat Elena dan Natasha dengan heran, dia tidak menyangka mereka akan begitu percaya pada dirinya. Gila kalian semua, ini nyawa. Setelah terjadi masalah, besok akan ada di koran, kalian akan tahu rasa. Kata Marvin dingin, berpikir bahwa semua orang tidak percaya pada dokter, melainkan percaya pada seorang pria muda. Jensen mengabaikannya dan meminta seseorang untuk membawa kain bersih, lalu meletakkan Layla di kain itu. Sebuah jarum perak muncul di tangannya. Dia menyalurkan profonki ke jarum dan dengan cepat memasukkannya ke titik-titik akupuntur di tubuh wanita hamil itu. Setelah jarum memasuki tubuh wanita hamil, organ yang rusak terus pulih kembali. Sakit. Wanita hamil juga secara bertahap sadar. Dokter, istri aku sudah sadar. Pemuda di sebelahnya berseru dan melihat Jensen dengan penuh rasa terima kasih. Hanya sadar, rahimnya prolaps dan dia masih dalam bahaya. Jensen berkata dengan santai, setelah dia menusukkan jarum, itu hanya menghentikan pendarahan wanita hamil. Selanjutnya, dia meletakkan tangannya di perut bagian bawah wanita hamil itu dan berkata kepada wanita hamil itu. Nanti akan terasa sakit, kamu tahan. Baik. Meskipun wanita hamil itu sadar, dia masih sangat lemah dan tahu bahwa Jensen sedang menyelamatkannya. Jensen tak banyak bicara lagi, memijat-mijat perut bagian bawah ibu hamil itu, mendorong rahim kembali ke posisi semula. Arg. Selama proses ini, wanita hamil pun menjerit kesakitan, dan banyak darah mengalir keluar dari tubuh bagian bawah. Kamu gila, kamu benar-benar menyentuh area yang terluka tanpa persiapan apapun. Marvin mau tidak mau mengumpat, rahimnya turun, dan pembedahan diperlukan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula. Metode brutal seperti yang dilakukan Jensen tidak pernah dilihatnya dalam hidupnya.